Sengkarut konflik yang mengiringi kandasnya bahtera rumah tangga antara Amar Zoni dan Irish Bella nyatanya masih mengikuti keduanya, meski saat ini mereka sudah dinyatakan resmi bercerai. Ya, pada tanggal 2 Februari silam, Pengadilan Agama Depok telah resmi mengetuk palu tanda berakhirnya pernikahan mereka. Namun pihak Amar Zoni nampak tidak akan menerima begitu saja keputusan yang diambil pihak pengadilan. Pasalnya, bapak dua anak itu telah menyerahkan surat kuasa kepada sang pengacara untuk mengurus upaya hukum banding. Lantas apa alasan Amar Zoni untuk mengambil langkah banding? Dan benarkah pula keputusan untuk mengajukan banding diambil Amar setelah mendapatkan nasihat dari seorang ahli agama? 14 hari apabila tergugat dalam ini Amar tidak menerima keputusan tersebut, masih ada upaya hukum yang akan bisa dilakukan, yaitu banding. Nah, sebelum kami ke sana kan, ya kita kan menyampaikan dulu ke Amar, ya kan, melalui ya kita minta disampaikanlah melalui penjaga tahanan polisi kan. Tentang keputusan tersebut, ya itu yang bisa kita lakukan, Mar. Coba kamu nanti ya pikirkan, karena segala sesuatunya itu kan harus kamu yang memutuskan. Dia bercerita bahwa ada beberapa hari yang lalu dia dijenguk katanya oleh ya semacam ustadz atau kiai lah, orang ahli agama lah, agama Islam ya, yang mengasih nasihat sama dia bahwa ya jangan ada kata-kata cerai dari kamu kalau kamu tidak ingin bercerai katanya. Kemudian ya biarkanlah manusia menceraikan, toh pun nanti yang kamu bertanggungjawabkan nanti kan di akhirat itu adalah suami katanya. Ya intinya dari nasihat itu ya dia harus mengajukan upaya banding gitu, upaya hukum lah dengan banding. Ya itu yang kami yang mengatakan kalau memang itu nasihatnya berarti kan kita harus mengajukan upaya hukum banding, aku bilang, karena ya yang bisa diatur dalam hukum acara itu kan beda dengan hukum zamannya Rasulullah, aku bilang. Kalau zaman dulu kan nggak ada semacam pengadilan agama di tempat kita, aku bilang. Nah, kemudian dia bilang alasannya ya ada juga yang dia kecewa karena ya ibaratnya kecewanya itu ya kan ya dengan komentar-komentar PH-nya Iris yang mengatakan untuk anaknya menjenguk dia itu kan beban psikologis, ya ibaratnya ya seperti pendapat psikolog itu kan ya susah lah, tidak etis itu dilakukan. Kalau menurut pendapat dia itu semacam dia dipersulit ketemu dengan anaknya. Nah kemudian dia juga ngomong kan, wah ini kan katanya belum bercerai aja saya udah dipersulit ketemu dengan anak saya. Nah ya memang ya saya harus banding katanya. Nah itu dia ngomong ke kita kan gitu. Amarnya setelah berpikir dia dengan keadaan dia, kemudian juga dengan keadaan dia sulit bertemu dengan anaknya, ya kan dia mengajukan banding dengan ditandatangani surat kuasa tadi. Kalau masalah banding kan hak semua orang ya. Silakan aja Bang Amar mau banding sesuka hati, itu nggak ada masalah. Gitu, Kaibel pun sama seperti itu. Jadi saling banding itu hal yang wajar menurut saya. Itu haknya mereka. Dan kalau saya kan sebagai adik yang nggak bisa untuk ikut campur ke dalam ranah mereka.
Saya di sini kan cuma support keduanya dan berdoa yang terbaik. Harapan sih pasti kita maunya rujuk ya. Harapan saya sebagai adik pasti mau rujuk. Pasti mau semuanya baik-baik aja. Cuman yang menjalani kan mereka. Sekali lagi yang menjalani hidup mereka ya mereka. Ada Kak Ibel, ada Bang Amar, dan saya nggak mau masuk ke dalam ranah mereka. Jadi di sini saya menurut kapasitas yang saya punya, saya sebagai adik ya hanya bisa mensupport dan mendoakan. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Selain mengutarakan keputusan Amar untuk mengajukan banding, dalam kesempatan yang sama, John Mathias juga memberikan tanggapan tegas terhadap isu miring yang menuding Amar tidak menyetujui besarnya nafkah untuk anak-anak. Ya, belum lama ini sempat santer terdengar kabar burung yang menyebut Amar telah kehabisan harta, sehingga membuatnya tak mampu untuk memenuhi nafkah anak-anak sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Bukan hanya John Mathias, Aditya, adik dari Amar Zoni pun menyuarakan hal yang sama. Tak main-main, Adit bahkan menyebut dirinya siap memenuhi nafkah anak-anak dari Amar bila sang ayah meminta bantuan kepadanya. Yang pertama kita luruskan dulu. Sepengetahuan kami PH yang hampir ya setiap minggu komunikasi dengan Amar tatap muka ya. Amar tidak pernah mempersoalkan masalah nafkah. Jadi kita luruskan dulu, nggak pernah itu. Jadi ada isu-isu yang mengatakan itu, ini isunya dari mana gitu loh. Karena bukan apa, ya narasumbernya kan orang ini dapatnya dari mana. Nah, ini kan juga kadang-kadang itu juga jadi bingung kita, dari mana gitu loh. Apakah dari Amar sendiri? Ya Amar kan nggak mungkin, dia kan komunikasi kan cuma dengan kita. Kalau dari keluarganya juga nggak pernah ngomong gitu. Nah, ya kalau contohnya kan tidak ada keputusannya aja, dia contohnya udah baru ngasih duit melalui adiknya untuk anaknya, berarti kan itu kan kewajiban. Walaupun dia bercerai nggak bercerai itu kan kewajiban. Saya juga nggak tahu ya rumor itu dari mana gitu loh. Rumor dari mana Bang Amar nggak mau bayar 10 juta itu dari mana gitu loh. Yang saya tahu adalah Bang Amar kasih perintah ke saya itu dia menyanggupi untuk 10 juta ya. Nah bahkan kalau misalkan memang Bang Amar nggak bisa menyanggupi 10 juta kan ada adeknya pastilah bertanggung jawab gitu loh. Tenang aja, pasti kalau cuma 10 juta mah insya Allah lah gitu. Kalau Yasmin nggak masalah, nggak ada apa-apa kok. Yasmin malah dukung, memang itu kewajiban kita karena saya ini kan laki-laki ya. Terus kita bertiga ini laki-laki, Bang Amar, saya, Panji itu laki-laki semua. Jadi ketika memang salah satu dari abang atau adik kita lagi bermasalah, pasti kita yang bertiga juga lah yang harus menyelesaikan masalah itu gitu. Kalau dalam Islam itu memang kalau misalkan abang kita lagi berhalangan, terus abang kita lagi di kondisi yang dimana dia tidak bisa bergerak, ya kan? Nah, adiknya wajib untuk tanggung jawab. Karena gimana pun juga itu abang kita. Bukan hal yang aneh sebetulnya, karena memang kan saling membantu. Kalaupun saya seperti itu, insya Allah kan Panji juga akan ngelakuin hal yang sama kayak saya yang lakuin ke Bang Amar gitu loh. Jadi nggak masalah. Dan ini cuman penawaran aja dari saya. In case Bang Amar nggak bisa untuk 10 juta ini, tapi insya Allah lah dia selalu bertanggung jawab. Dia selalu berusaha gimana caranya dapetin uang 10 juta itu. Mungkin kalau rezekinya banyak mungkin akan lebih dikasihnya sama dia. Bukan lagi 10 juta. Bisa aja kalau dia karirnya akan naik lagi seperti dulu, mungkin ratusan juta akan dikasihnya. Cobalah yang benar aja, apa memang dari Amar apa tidak. Kalau enggak kan itu kan sama ya informasi yang menyesatkan. Nah itu kan akibat hukumnya enggak ada gitu loh. Apabila orangnya tidak ada berkata gitu, nanti dia memberitakan itu otomatis kan bisa ada delik pidana yang akan dilakukan ya pembohongan publik.
Menurut saya dia masih ada simpanan. Dan Amar juga pasti akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk keluarganya, terutama anak-anaknya yang masih kecil-kecil, yang masih butuh banyak biaya pastinya. Tapi untuk secara detail berapa dan bagaimana itu juga saya nggak punya kapasitas untuk bicara di situ.